kita. Allah banyak memerintahkan kepada kita, khususnya diantaranya tentang ibadah, rukun iman, rukun Islam. Ada perintah sholat, Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita ibadah-ibadah yang lain. Tetapi dari perintah-perintah tersebut ada satu perintah yang istimewa. Satu perintah yang istimewa, kenapa? Karena dalam ibadah yang satu ini Allah bukan cuma memerintahkan, tetapi Allah sendiri juga melakukan. Apa? Yaitu membaca sholawat. Al-Quran, Allah sudah berfirman, sudah sering kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka membaca sholawat terhadap Nabi. Walaupun praktek baca sholawatnya itu tidak sama dengan kita, tetapi dari ayat itu menjelaskan Allah membaca sholawat beserta para malaikat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian memerintahkan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bacalah sholawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bacalah salam. Allah memerintahkan kita orang yang beriman untuk membaca sholawat dan salam. Tetapi sebelum Allah perintah, Allah sendiri sudah membaca atau melaksanakan sholawat dan salam tersebut. Dan ini satu-satunya ibadah, Pak. Satu-satunya ibadah yang Allah memerintahkan, Allah juga melakukan. Selain sholawat tidak ada. Perintah sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin hukumnya wajib, mawqutan, dan ada waktunya. Allah memerintahkan kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, niku kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan bagi kamu, asyamu, melaksanakan puasa Ramadan. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang perintah ibadah. Tetapi dari sekian ayat tidak ada satupun yang menjelaskan kalau Allah juga sholat, kalau Allah juga puasa. Tidak ada ayat yang menjelaskan kalau Allah juga zakat. Itu tidak ada. Tapi kalau sholawat Allah perintah, Allah juga melaksanakan. Inilah kehebatan daripada bacaan sholawat. Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati, Nabi Adam alaihissalam pun juga demikian, Pak. Beliau adalah nabi yang pertama kali, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi, mereka kemudian bertemu pertama kali di
sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ini yang sudah melaksanakan haji insya Allah sudah sampai ke sana. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu berada di sebelah Arafah. Ada bukit kecil namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kalau bahasa Indonesianya yaitu Bukit Kasih Sayang. Kenapa disebut Bukit Kasih Sayang? Karena di Jabal Rahmah itulah pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan dan beliau berdua melaksanakan akad nikah di Jabal Rahmah itu. Dan yang mengherankan apa? Nabi Adam menikahi Siti Hawa itu dengan mahar atau mas kawin. Mas kawinnya apa? Membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bisa kita angen-angen, Pak. Nabi Adam orang yang pertama kali lahir atau diciptakan akan menikah, maharnya membaca sholawat menyebut Nabi Muhammad. Padahal kanjeng Nabi dilahirkan itu Nabi terakhir. Jarak antara Nabi Adam dengan kanjeng Nabi sudah berapa juta tahun kita tidak tahu. Wong jarak antara kanjeng Nabi dengan Nabi Isa saja sudah 600 tahun. Nabi Isa dengan kanjeng Nabi itu jaraknya 600 tahun, Pak. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Nabi Musa umurnya 400 tahun. Berarti mungkin antara Nabi Isa dengan kanjeng Nabi itu ada 1 juta tahun. Lah dengan Nabi Adam berapa? Makanya kita itu sekarang sudah orang-orang terakhir ini, Pak. Kita itu generasi-generasi terakhir, ibaratnya sudah tinggal sisa-sisa yang ada. Masya Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa jaraknya berapa juta tahun kita tidak tahu, tetapi saat mau nikah yang disebut Nabi Adam maharnya dengan menyebut sholawat, menyebut nama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi mahar berupa sholawat boleh, Pak. Mahar berupa baca Quran boleh. Mahar berupa tidak harus emas, nggak harus uang. Mahar apapun itu diperbolehkan, yang penting bermanfaat, ada manfaatnya. Itu mahar dalam pernikahan. Jadi dengan berdasarkan ayat itulah mari kita galakkan, kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun sholawat yang panjenengan bisa silahkan. Sholawat yang pendek, apa sholawat yang panjang, monggo terserah. Bisa memilih sholawat yang pendek. Di antaranya sholawat pendek itu sholawatnya malaikat Jibril. Sholawatnya malaikat Jibril apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawatnya malaikat Jibril. Kalau sholawat yang agak panjang bisa sholawat nariyah. Ada sholawat munjian. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat haji, macam-macam, Pak. Bacaan sholawat itu banyak sekali variasi atau pilihannya. Dari semua bacaan sholawat itu punya arti inti ataupun sasaran yang sama, yaitu mendoakan apa Allah
senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa kita berharap berdoa kasih sayang Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi. Itu inti dari bacaan sholawat. Walaupun ada beberapa sholawat yang mempunyai maziyah. Punya maziyah itu punya keistimewaan. Keistimewaan dari beberapa sholawat. Di antaranya pertama sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman sampai akhir. Itu sholawat nariyah. Punya keistimewaannya apa? Insya Allah kalau kita senang rajin perbanyak membaca sholawat nariyah, hajat-hajat kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan punya hajat macam-macam, wasilah dengan lantaran sholawat nariyah. Syukur lagi dalam hitungan tertentu. Berapa? Sebanyak dibaca sebanyak 4.444. Nah, ini dulu guru-guru saya mengijazah seperti itu. Nggak tahu itu rahasianya kenapa kok 4.444 dibaca sebanyak itu. Kira-kira kuat apa enggak, Bu? Lambene tuwer. Meniran. Itu sebanyak 4.444 tidak harus dibaca satu orang, dibaca jamaah boleh. Panjenengan ngundang berapa orang bareng-bareng baca sholawat nariyah. Sebanyak itu dibagi 4.444 dibagi 100 orang atau dibagi 50 orang, ya terserah. Atau jenengan baca sendiri tapi dicicil. Sehari umpamanya 1.000, sehari 1.000 kan 4 hari sudah 4.000. Enggak lama, Bu. Baca sholawat 100, mau sehari 100 lah. Sehari 100 nek 4.000 ya berarti berapa bulan? Ya kesuwen lah, kelamaan. Jadi contoh panjenengan hajatnya umpamanya putranya sudah lama belum nikah umpamanya, belum punya jodoh, sudah cukup umur, ya diwasilai dengan bacaan sholawat nariyah. Baca sholawat nariyah sambil berdoa, ya Allah, semoga dengan wasilah berkahnya sholawat nariyah mendapat syafaatnya Nabi, anak saya namanya ini segera mendapatkan jodoh yang benar, jodoh yang soleh atau sholihah. Contoh seperti itu. Insya Allah dengan bacaan sholawat nariyah hajat akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholawat nariyah punya keistimewaan, punya maziyah. Kemudian ada lagi sholawat untuk obat. Ada yang obat hati, ada yang obat sakit dohir, sakit badan. Pertama obat hati itu namanya sholawat tibil qulub. Mungkin panjenengan pernah mendengar, saya baca, panjenengan nanti mungkin yang sudah hafal bisa menirukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
wa sallim. Sekali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya tibil kulub. Tibil kulub itu artinya obat hati, obatnya hati. Sebab hati kita juga punya penyakit, Pak. Bukan cuma badan kita punya sakit, hati itu juga punya sakit. Sakitnya mana? Di sini. Sakitnya hati di sini. Dalam hati itu sakitnya. Bahkan mungkin kalau orang sakit hati itu malah bisa seumur hidup masih imat gitu. Kadang-kadang kita pernah disakiti orang, diejek orang, dihina orang, walaupun sudah 10 tahun, kalau lihat orang itu pasti ingat, Masya Allah, aku pernah diejek oleh orang ini, pernah dihina. Sakit hati itu malah justru sembuhnya lebih sulit daripada sakit yang zahir, yang kelihatan. Nah ini obat sakit hati itu diantaranya dengan membaca sholawat. Walaupun ada siiran itu menurut hadis pengendikan sahabat Ali yang disiirkan nika tombo ati. Hafal nggih? Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindho salat wengi lakonana, kaping telu wong kang saleh kumpulana, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping lima zikir wangi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabah